itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Masukkan menembak, saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskan Kristus. Oke. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Shalom anak-anak muda. Ada anak-anak muda di sini? Jangan-jangan cuman Bapak Ibu Oma Opa di sini. Selain kita-kita yang di depan ini. Hari ini memperingati Harnas Kaum Muda. Tadi adalah tampilan dari beberapa dokumentasi di mana kami para kaum muda Youth Soul GSJ Ebenezer selama masa pandemik kami masih terus konsisten untuk setia bersama-sama bertumbuh melalui ibadah online yang terus kami lakukan di setiap Sabtunya. Pasti sulit di masa-masa saat ini buat setiap, bukan hanya anak muda, semua orang. Menggoyangkan iman di saat masa-masa semakin sulit. Tapi kami mau sama-sama terus setia dan belajar untuk terus memegang firman Tuhan, untuk terus saling mengingatkan melalui ibadah online kami. Dan tepat di hari ini, kami dapat kesempatan untuk bisa melayani untuk setiap jemaat GSJ Ebenezer. Karena kebaikan Tuhan untuk setiap kami yang ada di depan. Mari Bapak Ibu kita pergunakan waktu ini untuk sama-sama mengucap syukur kebaikan Tuhan di setiap kehidupan kita. Di berapapun usia kita, kalau diingat-ingat yang saat ini mungkin usianya 30, 40, 20. Semua karena kebaikan Tuhan kita bisa ada sampai detik ini. Mari kita sama-sama katakan, Yesus kau sungguh baik. Sungguh baik, kau sungguh baik Tuhan.
katakan sekali lagi, ku mau memuji. Ku selalu puji. Ya, aku mau memuji-Mu Tuhan. Ku mau menyembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan sekali lagi, Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama kita tepuk tangan untuk Yesus. Ku bersyukur padamu, Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus. Dengan kasih Kristus Bapa Gembala Sidang akan membuka ibadah kita pada hari ini dengan doa.
dulu untuk Bapak Ibu ya. Agak sedikit ngap juga ternyata ya nyanyi-nyanyi pakai masker. Kita akan mendengarkan kebenaran daripada firman Tuhan. Saya akan undang jemaat untuk belajar lagu ini. Mungkin ini lagu jarang didengar, tapi buat anak kalangan anak muda pasti sering dengar lah ya. Kita akan belajar pujian ini secara perlahan. Kita mau ambil waktu kita dengan baik untuk sama-sama mau datang di hadapan Tuhan, mengakui dengan jujur apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi hambatan kita. Karena mungkin kita bisa nutupin dari banyak orang, tapi kita nggak bisa nutupin dari hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita belajar.
pastikan ada pujian, ada harapan di hari-hari yang akan datang. Kita tidak berjalan sendirian. Mari kita buka hati kita untuk dengar firman Tuhan hari ini. Haleluya. Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur hari ini kami memilih untuk mendengar firman Tuhan. Kami memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Kami memilih untuk menyembah Tuhan. Itu suatu kebanggaan buat kami. Kami bersyukur ada generasi-generasi yang masih setia kepada Tuhan sampai hari ini. Terutama karena kaum muda Gereja Ebenezer. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Firman-Mu diurapi Tuhan. Generasi jemaat Tuhan yang mendengarkan diurapi Tuhan. Disiapkan hatinya. Dan kami percaya Roh Kudus bekerja dengan cara yang unik untuk menjamah dan menaburkan setiap kebenaran firman-Mu. Sehingga kami pulang dari tempat ini, kami akan terus hidup dikuatkan dalam firman-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya dalam berkat nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Bolehkah saya mendengar tepuk tangan yang meriah dari Bapak Ibu jemaat Tuhan di tempat ini? Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan, generasi muda, Gereja Ebenezer. Saya senantiasa suka sekali dengan kata-kata Ebenezer. Saya kalau berdoa itu senantiasa suka pakaiin Ebenezer sampai di sini Tuhan menolong kita, gitu ya. Baik, terima kasih untuk kesempatan hari ini melayani firman Tuhan. Hari ini Bapak Ibu ya, saya selalu bilang setiap kali kalau saya ke sini atau saya lewat, saya selalu ingat senyum beliau dan panggilan beliau, Bobo. Saya selalu kangen melihat wajah beliau, bahkan di HP saya Bapak Ibu saya belum ubah namanya beliau di sini, di nomor beliau. Masih Om Paulus di sini ya, memberi kesan tersendiri buat saya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, sahabat tanpa editan. Wah, ada muncul sahabat tanpa editan ya. Bapak Ibu itu nama akun TikTok saya. Saya suka pakai sekarang itu sahabat tanpa editan ya. Jadi kita jadi manusia itu sekarang itu nggak usah pura-pura, jujur saja apa adanya. Kalau kita nggak bisa ya ngomong saya sama Tuhan, Tuhan aku nggak bisa, Tuhan aku butuh Tuhan. Jujur saja, nggak usah pura-pura, nggak usah munafik, segala macam gitu ya. Kalau saya sebagai hamba Tuhan, kalau saya ada salah, saya minta maaf. Apa salahnya? Itu sahabat tanpa editan ya. Jadi kalau ke depan saya menggunakan istilah itu Bapak Ibu bisa mengerti ya. Hari ini Bapak Ibu di Harnas Kaum Muda, bahkan tema besar Harnas Kaum Muda, Departemen Kaum Muda Daerah Bapak Ibu, memberi judul The Real Battle. Perjuangan yang sesungguhnya atau pertarungan yang sesungguhnya, ya, lebih tepatnya seperti itu ya. Pertarungan yang sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu tahukah Bapak Ibu bahwa salah satu perjuangan yang sesungguhnya di hari-hari ini Bapak Ibu sebenarnya bukan perang fisik sebenarnya. Seperti gencatan senjata, orang berperang seperti di daerah perbatasan Palestina di sana atau di beberapa daerah Afrika Latin di sana Bapak Ibu ya. Atau di beberapa negara-negara lain yang konflik yang sampai saat ini itu ada gencatan-gencatan senjata. Sebenarnya bukan itu Bapak Ibu. Bukan juga perang politik Bapak Ibu. Orang berargumentasi begitu ya. Karena di Indonesia ini banyak drama Bapak Ibu. Tahun lalu hari ini orang bisa bersahabat. Tapi besok atau di kepemimpinan berikutnya orang bisa menjadi rival. Bisa menjadi musuh bebuyutan yang saling serang Bapak Ibu. Makanya saya itu menyimak bahwa ternyata the real battle gitu itu sebenarnya bukan argumen politik saja sebenarnya. Lalu apa sih Pak Obin? Peperangan yang kita sedang hadapi saat ini Bapak Ibu, termasuk konflik-konflik yang terjadi Bapak Ibu, antar agama pun Bapak Ibu, sebenarnya itu adalah peperangan teologi, peperangan ideologi, cara berpikir. Makanya jangan heran Bapak Ibu ada konflik-konflik itu, kok bisa ya? Di satu sisi bermunculan aliran-aliran agama kepercayaan yang mengatasnamakan agama, Bapak Ibu, kok moralitas bangsa itu semakin merosot ya? Jangan heran, karena kita sedang berhadapan dengan yang namanya peperangan ideologi Bapak Ibu. Peperangan cara berpikir Bapak Ibu. Nah, saya mau mengerucut sebelum nanti saya akan sharing firman Tuhan yang mendasari tema Harnas ini Bapak Ibu. Saya mau sharing dulu buat Bapak Ibu ya. Untuk membukakan wawasan pemikiran Bapak Ibu terutama generasi muda. Dan saya sebentar mau interaksi ya, beberapa anak muda ya, jadi makanya perlu dengarkan ini. Simak dengan baik-baik ya, ada anak muda di sana ya. Di sana juga ada anak muda. Nah, ada 5 cara pandang orang tentang manusia Bapak Ibu. Ada 5 cara pandang orang tentang manusia. Yang pertama itu ya, ini saya pelajari dulu waktu saya belajar Bapak Ibu,
tahun 2006 saya kuliah di saat itu S1. Itu waktu kami belajar tentang manusia Bapak Ibu ya. Ternyata kebanyakan orang itu memandang manusia itu 5 hal ini. Yang pertama itu manusia itu dipandang sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial itu yang dikumandangkan oleh filsuf yang sangat terkenal yang namanya Aristoteles. Bahwa manusia itu perlu bergaul, manusia itu sangat bergantung sama sesamanya, manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Tadi jalan, lagu bilang tadi, kau tak dapat jalan sendiri. Manusia itu perlu bersentuhan secara fisik dengan orang lain. Manusia itu perlu komunitas untuk dia bisa hello, bisa tos, bisa merangkul segala macam dan segala macam. Manusia itu perlu, manusia itu nggak bisa hidup sendirian. Itu kata Aristoteles. Yang kedua Bapak Ibu, manusia itu adalah seperti binatang. Dan itu yang kita pelajari buku-buku sejarah dulu kan, bahwa manusia itu berevolusi dalam rentan waktu yang cukup beratus-ratus ribuan tahun, dari monyet kemudian jadi manusia. Saya tidak tahu apakah di buku sejarah sekarang masih ada pelajaran itu atau tidak ya, saya tidak tahu. Tapi itu yang kita pelajari. Saya pernah belajar itu Bapak Ibu, bahwa manusia itu dari situ. Yang ketiga Bapak Ibu, bahwa manusia itu adalah makhluk seksual. Yang kedua tadi itu yang dikemanakan oleh siapa? Charles Darwin. Yang ketiga itu adalah manusia itu adalah makhluk seksual. Itu yang dikemanakan oleh Sigmund Freud Bapak Ibu. Bahwa manusia itu mempunyai libido, nafsu birahi yang sangat-sangat kuat. Sehingga ketika dia lihat sesamanya itu bukan sebagai rekan lagi, bukan sebagai teman, tapi sebagai rival. Yang harus seperti dimangsa, dikuasai. Itu sebabnya orang itu bisa memanfaatkan orang itu sampai memperlakukan orang itu seperti binatang. Sampai memperlakukan orang itu seperti bukan manusia. Karena apa? Cara berpikir Bapak Ibu. Ini yang saya sebut ideologi. Yang keempat adalah manusia itu adalah mesin. Nyimak baik-baik ini Bapak Ibu ya. Supaya jangan kaget ke depan apa yang akan terjadi Bapak Ibu. Manusia itu seperti mesin. Mesin itu kalau masih bisa dipakai akan produktif, akan menghasilkan. Kalau tidak akan diperbaiki. Kalau nggak bisa diperbaiki lagi dibuang. Itu sebabnya sekarang itu di sejumlah perusahaan-perusahaan yang mengedepankan produktivitas Bapak Ibu, banyak karyawan di PHK dan menggantinya dengan mesin. Di satu sisi orang susah dipercaya, susah diatur. Dan yang kelima Bapak Ibu, manusia itu adalah ciptaan Allah. Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Diciptakan menurut gambar Allah. Saya tidak tahu kita ada di posisi yang mana. Kita ada di arus pemikiran yang kemana. Tapi yang jelas firman Tuhan bilang ketika berbicara tentang manusia menurut gambar Allah, ada 3 aspek. Catat baik-baik, ini penting banget. Saya akan fokusin nanti nih Bapak Ibu. 3 hal. Yang pertama itu berbicara tentang karakter atau moral. Orang itu baik. Makanya kalau baca kitab Kejadian itu selalu bilang, hari yang pertama baik, kedua baik, ketiga baik, keempat, sampai yang ke-6 pun itu justru Tuhan bilang, sungguh amat baik. Itu karakter Allah ya, dan yang diharapkan kepada manusia itu mempunyai karakter baik. Moralitasnya itu baik. Yang kedua adalah artinya makna menurut gambar Allah adalah relasi Bapak Ibu. Hubungan. Manusia yang diciptakan Allah itu diharapkan itu membangun hubungan dengan Allah. Membangun relasi, komunikasi dengan Allah. Makanya doa itu jangan disuruh-suruh. Ya, bangun hubungan dengan Tuhan itu bukan paksaan, bukan karena disuruh gereja atau sampai jemaat susah diatur begitu ya, sampai dibuat jadwal begitu ya, dikirimin ayat-ayat supaya baca firman. Sampai segitunya gitu ya. Apakah itu salah? Enggak salah. Kan itu sesuatu yang baik untuk mengarahkan. Tapi kalau Bapak Ibu menyadari bagian ini bahwa betapa pentingnya relasi itu, Bapak Ibu akan dengan otomatis, dengan sendirinya menyadari itu. Relasi. Dan diharapkan manusia itu bisa membangun relasi yang baik dengan sesamanya. Suami bisa membangun relasi yang baik dengan istri, istri membangun relasi yang baik dengan anak, orang tua membangun relasi yang baik dengan anak-anaknya. Karyawan membangun hubungan yang baik dengan pemimpinnya, atasan dengan bawahannya, demikian juga sebaliknya. Dan yang ketiga adalah berbicara tentang fungsi. Berbicara tentang peran, berbicara tentang apa? Aktivitas.
Itu 3 makna ini Bapak Ibu. Nah, ironisnya Bapak Ibu. Ironisnya yang pertama, di tengah-tengah membludaknya organisasi agama, denominasi-denominasi, justru moralitas bangsa semakin merosot. Sampai di zaman kepemimpinan Jokowi mengumandangkan spirit apa? Revolusi mental. Bahkan di salah satu sesi Indonesia Lawyer Club, Ibu, almarhum Profesor Sayatapi sampai bilang begini, Indonesia itu jangankan pemerintah atau tokoh agama, Tuhan pun tidak ditakutin lagi. Sehingga orang begitu gampang sekali untuk korupsi dan berbuat dosa. Begitu gampang sekali. Jadi itu PR besar buat kepemimpinan saat ini. Begitu mudah sekali. Di samping itu banyaknya tokoh-tokoh agama yang berceramah, yang berkhotbah ada Bapak Ibu. Di satu sisi moralitas bangsa itu semakin merosot. Jadi apa yang salah dengan ideologi, apa yang salah dengan teologinya? Kan begitu kan? Selain itu apalagi Bapak Ibu? Banyak orang mulai berpengangguran. Ternyata saat ini itu sarjana, master itu tidak menjamin orang itu akhirnya bekerja. Orang mulai mengedepankan tentang kreativitas dan skill. Kalau nggak punya kreativitas dan pengalaman kerja yang baik, walaupun punya ijazah legalitas yang sah, sarjana atau master, nggak akan kepake. Dan itu beberapa anak muda kami di sana seperti itu. Cuma ijazah SMA, tapi orang yang menempati kedudukan yang cukup baik. Di satu sisi Bapak Ibu, kalau manusia itu nggak produktif lagi, itu yang saya bilang tadi. Robot yang akan bekerja. Selain itu apa lagi Bapak Ibu? Saat ini saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Saat ini lagi dikembangin robosex. Tahu apa itu robosex? Kenapa ini lagi berkembang Bapak Ibu? Teman saya baru-baru di 2019 itu hampir-hampir jadi ambil tesis tentang studi etika Kristen tentang robosex. Jadi orang ke depan itu kemungkinan besar nggak akan kawin sama sesamanya, tapi akan kawin sama robot. Kenapa Bapak Ibu? Angka perceraian, ini bicara tentang relasi, hubungan. Angka perceraian di Indonesia semakin hari semakin tinggi. Bahkan 2008 saya, nanti Bapak Ibu cek di Google, nanti di Suara Surabaya, 2008 itu Indonesia pernah memegang rekor angka perceraian tertinggi se-Asia Pasifik. Dengan kasus 2000. Dan sampai 2019 Bapak Ibu, kasus itu semakin meningkat, mendekati angka 500 ribuan kasus. Konfliknya macam-macam. Entah itu karena kebutuhan biologis, nggak terpenuhi lagi, nggak mempunyai anak, KDRT, ada orang ketiga, terjadi perselingkuhan, macam-macam. Nggak cocok, baru nikah berapa bulan, berapa tahun, nggak cocok, pisah. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Nah akhirnya dengan hadirnya robosex Bapak Ibu, sekarang aja nggak usah pusing-pusing sekarang. Misalnya orang buka pintu aja sekarang sudah tegal rombot, tek, cit. Yang layani di rumah mau perlu air di kulkas, tinggal tekan tombol, cit. Kulkasnya kebuka, set. Ambil minum, robotnya jalan, set. Robotnya nggak melawan, gampang diatur. Sementara manusia, suami, istri nggak mau tunduk, nggak mau saling menghormati. Ini persoalan yang kita hadapi Bapak Ibu. Jadi kalau ditanya, the real battle untuk kita hari ini dan akan datang, untuk manusia, untuk orang Kristen, termasuk untuk jemaat Gereja Ebenezer, untuk anak-anak muda kira-kira apa? Saya mau dengar. Ini siapa? Sini dek, sini. Saya mau nanya, kira-kira dengar firman tadi, kira-kira the real battle yang saat ini sepintas yang, siapa namanya? Wiwi. Oh Dewi ya. Kira-kira, sini lagi. Kira-kira the real battle, sepintas yang saya ngomong tadi, kira-kira perjuangan yang sesungguhnya untuk generasi saat ini apa menurut Dewi? Yang anak muda gitu. Integritas. Relasi sih. Persahabatan, percintaan mungkin. Sama hubungan dengan
keluarga. Banyak kan anak-anak sekarang merasa mentalnya down dari keluarga, dari percintaan, pertemanan kayak gitu. Saya mau dengar satu teman yang cowok. Nah ini yang main pas tadi. Sini bro. Oke, tepuk tangan dulu. Siapa namanya? Ananda, oke. Sini bro. Kira-kira the real battle untuk generasi saat ini menurut Ananda itu apa? Waduh, banyak nih. Ya, banyak. Yang pasti sih lingkungan sekarang ya. Terus juga komunitas yang salah banyak. Terus juga kerohanian mereka juga banyak yang nggak sampai selesai istilahnya. Di tengah jalan. Iya betul. Mungkin itu aja sih. Terima kasih. Tepuk tangan buat Ananda ya. Thank you. Nah, itu baru dua yang bersuara Bapak Ibu. Itu baru dua. Artinya Bapak Ibu betapa seriusnya ini kita akan berjuang. Nah hari ini kita mau dengar firman Tuhan. Pertanyaannya begini, bagaimana kita menyikapi the real battle? Jadi kalau ditanya the real battle sesungguhnya kita berhadapan dengan 3 aspek nanti. Karakter, moralitas, yang kedua relasi, yang ketiga adalah peran, fungsi. Kita akan menyimak ini. Firman Tuhan di dalam Efesus 6. Kita baca firman Tuhan. Efesus 6 ayat 13 sampai 17. Efesus 6 ayat 13 sampai 17. Efesus 6 ayat 13 sampai 17 demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh yaitu firman Allah. Nah, ayat-ayat ini Bapak Ibu, kalau kita membaca sepintas, maka kita perlu tanya ayat-ayat sebelumnya. Kira-kira bicara apa sih? Karena di ayat 13 langsung muncul seperti kalimat kesimpulan. Kalau orang belajar tata bahasa Indonesia itu muncul sebab itu atau jadi. Nah sebelum sampai kesimpulan ini kan ada pesan-pesan sebelumnya. Nah kalau Bapak Ibu membaca ayat 1 sampai yang ke-9 di situ, ayat 1 sampai yang ke-9, Efesus 6 ayat 1 sampai 9 itu bicara tentang apa? Saya akan baca. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar. Dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Dan ayat yang ke-6, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanan seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka. Dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan ia tidak memandang muka. Sepintas membaca 9 ayat ini, kira-kira bicara apa sih Bapak? Bicara keluarga. Bicara tentang keluarga. Loh, kok masa keluarga Bapak? Ada tuan, ada hamba di situ? Pada zaman dulu, orang itu tidak hanya jadi bapak, jadi ibu, jadi orang tua. Orang pada zaman dulu itu kalau itu orang kaya, itu biasanya dia punya ternak yang banyak, dia punya hamba yang banyak. Dan hamba itu bisa dibeli kalau ada yang jual di pasar. Jadi Bapak Ibu, jemaat Tuhan, sahabat tanpa editan, di satu sisi dia sebagai seorang bapak, di satu sisi dia sebagai tuan. Dia sebagai bapak buat anak-anak,
dia sebagai tuan untuk budak-budaknya, hamba-hambanya. Maka nasihat firman Tuhan di sini berbicara tentang keluarga. 3 hal tadi itu Bapak Ibu. Berbicara tentang karakter, relasi, dan apa? Peran atau fungsi. Ketika firman Tuhan taatilah orang tuamu, itu bicara tentang apa sih? Karakter Bapak Ibu. Anak itu harus taat. Harus hormat kepada orang tua. Itu perintah Tuhan Bapak Ibu. Mau orang tua bagaimanapun kondisinya di usia tuanya pun, anak itu harus hormat, harus taat kepada orang tua. Harus. Karena firman Tuhan bilang supaya kamu bahagia dan umur panjang. Mungkinkah banyak generasi muda sekarang yang gak bahagia di hidupnya? Walaupun dia berhasil diterima di perusahaan atau di tempat dia bekerja, dia punya uang yang banyak, tapi dia gak bahagia. Mungkinkah dia kurang ajar sama orang tua? Mungkinkah dia gak peduli lagi sama orang tua? Mungkinkah? Apalagi di masa kecil dulu gak mendapatkan perhatian yang cukup, jadi ceritanya seperti balas dendam. Waktu aku aja dulu waktu kecil, kamu orang tua kemana? Ini yang terjadi Bapak Ibu. Di satu sisi, orang tua kadang-kadang menyuruh anaknya untuk taat, tapi gak kasih tahu kenapa anak itu taat. Saya bilang Bapak Ibu, taat itu artinya menghormati. Tapi makna yang kedua, taat menghormati itu artinya anak itu mengerti alasannya apa. Contohnya begini, Dewi jangan pulang di atas jam 9 ya. Dewi nanya, kenapa nggak pulang di atas jam 9 Pak? Pokoknya kamu harus taat. Dari dulu juga orang bilang di atas jam 9 harus harus pulang rumah. Anak zaman sekarang Bapak Ibu nggak bisa nerima kayak begitu. Kenapa? Waktu ditanya, ternyata orang tua trauma. Pernah keluar malam-malam di atas jam 9, ada kriminal terjadi. Dilecehkan. Bahkan sampai diperkosa. Oh ternyata orang tua trauma. Akhirnya Dewi tahu jadinya. Nah kadang-kadang orang tua hanya mau suruh taat Pak anak. Tapi nggak kasih tahu reasonnya, alasannya apa. Nah ini problemnya Bapak Ibu. Karena anak-anak zaman sekarang itu beda sekali Bapak Ibu. Mereka perlu dikasih tahu reasonnya, alasannya. Kenapa mereka harus dilibatkan di sini melayani? Kenapa di rumah saya yang harus dipakai untuk KKA atau kersel atau apapun? Perlu dikasih tahu alasannya. Kita berhadapan dengan situasi ini sekarang Bapak Ibu. Di satu sisi Bapak Ibu, Alkitab mencatat, bapak-bapak jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anak. Artinya apa di sini Bapak Ibu? Sebagai orang tua, perlu membangun hubungan yang hangat di tengah-tengah keluarga. Sebagai bapak itu 2 makna, 1 itu sumber, yang kedua itu adalah dapat dipercaya. Ini tidak mengintimidasi kita Bapak Ibu, tapi menyadarkan kita Bapak Ibu. Bahkan kalau Bapak Ibu belajar lebih lanjut, berbicara tentang laki-laki, sakar itu berbicara tentang 5 hal Bapak Ibu. Bahwa dia itu sebagai orang yang akan menafkahi Bapak Ibu. Dia akan melindungi, memberi kenyamanan di tengah keluarga. Dia akan menjadi imam di sana Bapak Ibu. Pendoa syafaat buat keluarga Bapak Ibu. Yang berikut adalah orang yang akan menetapkan prinsip, dia sebagai nabi di situ. Prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan di situ. Bahkan orang yang akan seperti dia, proteksi yang melindungi atau mengayomi keluarga itu. Makanya kalau dalam keluarga akhirnya suami tiba-tiba dipecat dari tempat kerja. Bagaimana peran seorang istri itu membangun relasi dengan suami? Karena suami kalau sudah dapat kerja, nggak dapat kerja, itu minder. Malu. Nggak usah digomong-ngomongin juga tertuduh. Kenapa? Memang identitas laki-laki pria itu adalah pencari nafkah. Itu sebabnya kalau di tengah-tengah keluarga itu goyang keluarga soal pekerjaan Bapak Ibu. Mending kembali kepada firman. Hadirkan firman di tengah keluarga. Supaya kita dituntun. Kenapa saya bilang di tengah keluarga perlu ada firman? Baca lagi kitab Kejadian pasal 1 ayat 28. Bahwa keluarga manusia heteroseksual itu, laki-laki perempuan itu dipersatukan dalam perbedaan dengan apa? Dengan firman. Maka Allah berfirman beranak. Makanya
Rumah tangga itu dibentuk atas dasar firman. Karena rumah tangga dibentuk atas firman, maka di tengah keluarga pastikan ada firman. Sekali lagi bukan atau disuruh-suruh gereja, bukan. Kalau firman, waktu situasi terjadi, masa ayah panggil perceraian sih. Justru dari sekarang itu harus dikasih tahu. Nah, kembali di keluarga itu harus ada firman, Bapak. Pastikan itu. Di keluarga itu ada mesbah doa. Karena apa? Kadang-kadang orang tua itu jaim, Bapak. Ketika ada konflik, anak-anaknya nggak mau tahu. Berdoa sendiri. Justru menurut saya, Bapak, panggil anak. Panggil istri. Nih, Bapak ini lagi ada dalam masalah ini. Paling tidak kasih tahu itu. Tapi kalau anaknya sudah cukup dewasa, Bapak Ibu, sudah belasan tahun, apalagi 20-an tahun, libatkan dia. Supaya dia tahu nanti bagaimana berjuang dan mengambil keputusan di saat itu. Sehingga suatu saat ketika dia akan berkeluarga, lihat-lihat. Itu akan menjadi pengalaman buat dia. Dulu bapak saya pernah mengalami situasi yang sulit. Tapi bapak saya tenang. Dia memanggil kami. Dia ingatkan firman di situ. Dan akhirnya Tuhan buka jalan. Dan waktu Tuhan buka jalan, panggil lagi bicara. Tuh, bagaimana Tuhan buka jalan. Anak itu akhirnya tertanam di benaknya, Bapak Ibu. Relasi yang kecil itu dibangun itu. Melalui satu pengalaman itu. Akhirnya suatu saat ketika anak itu mandiri. Apakah dia akan berkeluarga. Atau dia merantau dan lain sebagainya. Dia ingat pesan-pesan itu. Dia gak gagap dalam mengambil keputusan. Nah ini yang firman Tuhan sampaikan kepada kita, Bapak Ibu. Hamba itu harus taat. Melakukan itu dengan takut dan kata gak usah pura-pura. Bukan supaya dilihat bosnya begitu baru serius. Saya pernah dengar Bapak Ibu salah satu kesaksian kepada saya ketika saya berkunjung. Dia berbicara kepada saya. Di tempat kerja saya walaupun kecil, saya kebanyakan tidak mempekerjakan orang Kristen. Tapi non-Kristen. Loh kenapa saya bilang? Orang Kristen itu susah diatur. Sedih loh saya Bapak Ibu. Mending yang non-Kristen. Dan itu terbukti. Pakai. Apa yang salah? Di satu sisi kadang-kadang anak muda sekarang itu maunya dapat gaji yang gede. Tapi loyalitas dan profesional kinerja kerjanya itu menurun. Dilihat bosnya ada, pimpinannya, atau manajernya, direkturnya, lihat baru kerja sungguh-sungguh. Kalau nggak dilihat, ini problem buat kita Bapak Ibu. Sekali lagi firman Tuhan ini tidak bermaksud untuk mengintimidasi, tapi renungkan dengan baik. Akhirnya nanti ketika mendapat PHK, saya baru tahu rumusan, saya belajar sesuatu Bapak Ibu. Ketika orang di PHK itu biasanya ada lingkaran. Lingkaran 1, 2, 3, ada ring-ring Bapak Ibu. Kalau orang semakin tidak produktif, ring yang kelima atau yang kesekian ke sana itu akan mudah dipecat. Tapi kalau orang kinerjanya bagus, berkualitas, bahkan memberikan dampak yang cukup di tempat dia bekerja, bisa jadi ada di ring 1 atau ring 2. Nah kadang-kadang yang kayak begini tuh generasi muda nggak ngerti. Apalagi wah pimpinan itu ke perusahaan kan dia kan orang Karesten. Berarti saya diterima dong karena saya sama Karesten. Nggak bisa begitu. Demikian juga Bapak Ibu.
tuan-tuan itu jangan membuat ancaman kepada bawahannya. Artinya pesannya apa di sini Bapak Ibu? Jangan memperlakukan mentang-mentang kita sebagai pimpinan, mentang-mentang kita sebagai bos, kita bertindak seenaknya kepada mereka, tidak. Karena itu apa? Manusia. Artinya perlu bangun relasi yang baik dengan orang-orang yang di bawah kita. Orang-orang yang bekerja sama dengan kita. Toh karena mereka, apa yang kita kerjakan, apa yang kita sebangun itu menjadi berkembang. Salah satu cleaning service kami Bapak Ibu di gereja Bapak Ibu. Waktu saya kuliah udah pertengahan 2015 itu. Saya kan berulang kali kan, kalau liburan saya datang praktek di Kalvari. Kalau kuliah ke Sati gitu kan. Satu ketika saya bilang sama Tuhan, sebelum saya pulang kampus lagi, saya pastikan dia akan terima Tuhan Yesus. Benar Bapak Ibu. Dan itu nggak sengaja, suatu ketika karena dia lagi capek, dia duduk di tangga. Dia duduk, terus pas, kan saya masih tinggal di gereja tuh. Saya turun, dia tarik tangan saya. Kenapa? Langsung dia tanya, Pak Obin, benar tidak Tuhan itu mengampuni dosa? Loh kenapa? Saya itu banyak sekali dosa. Dia sebutin semuanya. Dan saya bilang, benar. Dan itu yang kami percaya selama ini. Yesus Kristus yang mengampuni dosa. Cerita panjang lebar di situ sampai akhirnya, mau gak saya doain? Mau gak percaya sama Tuhan Yesus? Emang boleh ya? Oh boleh. Dia hanya datang bukan hanya buat orang Kristen saja. Tapi buat semua orang yang percaya. Boleh. Terima Tuhan Yesus di tangga di situ. Dan waktu Natal itu Bapak Ibu, semua rekan-rekan yang lain pelayanan, mereka pergi, saya traktir mereka makan. Beliin KFC, kita makan, minum bersama di meja situ. Tahu gak kesannya apa? Baru pertama kali saya ada di sini, ada yang ajak saya makan bersama di meja makan. Itu cleaning service. Dan setelah itu bangun hubungan, bahkan di hari-hari rayanya mereka, saya pergi. Bersilaturahmi. Sampai dia waktu trauma untuk mau pacaran pun berulang-ulang kali gagal, dia cerita curhat. Sampai saya kasih dia nasihat bagaimana membangun hubungan yang baik. Supaya tidak dimanfaatin oleh perempuan, bahkan para janda-janda. Terus saya kasih sampai suatu ketika di belakang jemuran di situ, Pak Obin, tolong bisa nggak doain saya? Buat apa? Saya lagi dekatin sekarang ini, dia benar serius. Sudah benar? Oke, berdoain, benar. Berapa bulan kemudian nikah dan kami pergi ke sana. Dan sampai sekarang sangat setia. Artinya Bapak Ibu, kalau akhirnya kita semakin menyadari siapa kita, maka kita itu gak akan membeda-bedakan orang. Akhirnya kita bisa berelasi dengan siapapun dalam hidup ini. Jadi kita akhirnya termasuk dengar Bapak generasi-generasi muda saat ini. Kalau suatu saat engkau berhasil, dengar baik-baik, tetap jaga hubungan yang baik dengan orang-orang yang bekerja bersama dengan. Ini pesan firman Tuhan penting sekali Bapak Ibu. Nah pertanyaannya adalah, seberapa seriusnya saat ini akhirnya kita melihat gitu ya. Anak-anak itu hormat kepada orang tua. Anak-anak itu benar-benar mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Seberapa besarnya itu akhirnya orang-orang di bawah kita akhirnya melihat kita sebagai orang-orang yang bisa dihormati. Bukan karena mereka takut. Tapi karena kita punya relasi yang baik. Salah satu hamba Tuhan waktu saya di Sumbar, dia berkhotbah, saya dengar khotbahnya begini. Kalau mau tahu pimpinan, bos itu bertobat sungguh-sungguh, lihat perilakunya kepada bawahan. Sakit-sakit dengar itu Bapak Ibu. Lihat aja, mulutnya bagaimana. Perilakunya bagaimana kepada bawahan. Kalau mau benar-benar tahu dia bertobat atau tidak. Dan saya pernah belanja itu di daerah saya Bapak Ibu, saya belanja di toko. Lagi belanja nih,
pimpinan tokonya itu maki sama karyawan. Dan saya tahu dia itu adalah orang Kristen. Lalu pertanyaan bagaimana mau akhirnya mereka orang itu mau bertobat? Ini perjuangan kita Bapak Ibu. Jadi berdasarkan firman Tuhan yang kita baca tadi akhirnya, lalu bagaimana ini seperti ini? Baik, ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca tadi Bapak Ibu di ayat 13 sampai yang ke-17 memberikan 3 catatan penting buat kita. Yang pertama adalah tetap lakukan kebenaran dan keadilan. Tetap lakukan kebenaran dan keadilan. Ayat-ayat yang kita baca tadi Bapak Ibu disebutkan mulai dari ayat yang ke-14, jadi berdirilah tegap, berikat-ikatkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Yang kedua adalah kita menjadi orang-orang yang tetap akhirnya memilih untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Itu yang disebut di dalam ayat yang ke-15 di situ. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Yang ketiga itu berbicara tentang apa? Tetap akan memelihara iman dengan firman. 3 hal ini Bapak Ibu. Tetap berpegang kepada kebenaran. Walaupun situasinya saat ini itu dilematis dan lain sebagainya. Tetap pegang kepada firman. Anak-anak tetap hormat kepada orang tua. Bapak-bapak itu hargai anak. Tetap pegang. Tetap memberitakan Injil damai. Maksudnya begini, kalau kita punya anak justru semakin bandel, PR buat kita bagaimana dia mengalami Injil damai sejahtera. Jangan sampai kita asik peduli sama orang lain, anak kita sendiri tersesat. Saya sebagai hamba Tuhan, PR buat saya. Nanti sore saya akan share sesuatu Bapak Ibu tentang kebenaran kembar. Jangan sampai saya sebagai hamba Tuhan begini, semangat melayani, mengunjungi jemaat melayani. Anak saya sendiri nggak terurus gambar dirinya nih, gambar Allah yang terbentuk. Itu menjadi pesan buat saya Bapak Ibu. Justru kalau ada anak yang brutal seperti itu, PR buat kita untuk meluangkan waktu. Untuk apa? Memberitakan Injil damai sejahtera. Kalau ada karyawan kita yang susah, mungkinkah kita meluangkan waktu? Kamu kenapa sih seperti itu kerjanya, kinerjanya, ada apa? Mungkinkah di rumah dia berberantem sama istrinya atau suaminya? Mungkinkah dia baru dihina-hina oleh pasangannya? Sehingga akhirnya gak konsentrasi di kerja. Nah kadang-kadang pimpinan itu kan cuma melihat, pokoknya kinerjanya lihat. Ini yang saya lihat, bilang pentingnya relasi. Relasi. Justru itu PR buat kita Bapak Ibu. PR buat kita untuk apa? Mendekati. Anak-anak muda, jangan hanya bangga untuk teman-teman melayani. Tapi PR buat para leader, saya pesan para leader di sini, leader kaum muda, PR. Waktu generasi itu lagi down, lagi ada dalam masalah. Bagaimana pemimpin itu mendampingi, supaya tidak menghakimi, mengintimidasi, tapi mengayomi supaya dia bisa bangkit. Itu PR-nya di situ. PR-nya di situ. Saya mau cerita Bapak. Baru beberapa bulan ini, habis ibadah seorang anak muda. Kobin mau cerita sebentar. Baru masuk di ruangan di situ. Baru duduk nangis. Kenapa? Tenang. Kenapa? Di rumah kayak saya diperlakukan pembantu oleh orang tua saya. Di rumah saya tidak mendapatkan kasih sayang. Adik-adik saya dipeluk, dicium sebelum tidur. Orang tua saya cerita, bersaksi, wah di rumah dia yang siapin makanan segala macam sama anak-anak. Itu bohong semua. Saya semuanya yang siapin makanan buat adik-adik saya. Yang cuci baju, yang masak, saya semua. Kaget saya dengar, nangis dia. Akhirnya karena dia perempuan, saya panggil satu anak muda yang cukup dewasa. Saya tahu, ini persoalannya, tolong dampingin dia. Sampai sekarang. Dalam beberapa bulan ini juga, saya dengar kabar, ada satu anak remaja. Katanya banting-banting kepalanya di tembok. Saya dengar begitu, saya datangi ke rumah. Saya bilang, kamu kenapa?
Saya nggak tahu Kak Obin. Papa saya sakit. Mama saya sakit. Adik saya sakit. Jadi saya sebagai seorang anak sulung itu, anak yang pertama itu bingung mau ngapain apa. Jadi ketika terjadi sesuatu di rumah saya bingung. Apalagi kalau bapak sama mama saya itu ribut. Sakit kepala saya, jadi karena saya sakitnya dia teriak. Wah! Dan dia banting-banting kepalanya di tembok. Baru belakangan lagi Bapak Ibu. Malam-malam satu anak usia remaja sama satu anak sekolah minggu kabur dari rumah orang tua. Subuh-subuh tanpa sepengetahuan saudaranya sama orang tuanya. Dan besoknya malam-malam saya dipanggil orang tuanya. Obin bagaimana ini? Kenyataan-kenyataan ini Bapak Ibu. Akhirnya mulai kita serius. Makanya di gereja kami Bapak Ibu sekarang ini lagi sedang membangun spirit. Membangun komunitas-komunitas kecil. Kalau pola saya benar-benar, karena saya ketua departemen pemuritan Bapak Ibu di gereja, jadi yang saya benar-benar pikirkan bagaimana memuridkan jemaat di masa pandemi ini. Akhirnya saya ikut satu seminar Bapak Ibu, ada pola pemuritan namanya Zavrut. Zavrut itu artinya satu rabi, 2-3 orang muridnya. Dan itu kami sedang bangun ini Bapak Ibu. Habis ibadah, saya mulai dari PKS, pemimpin kelompok sel, saya share di pastoral yang ada. Saya share di jemaat-jemaat yang saya jumpai spirit ini, saya bilang begitu. Mulai habis ibadah jangan cepat-cepat kabur dari gereja. Ngobrol dulu. 2-3 orang dengan social distancing yang ada. Bila perlu saling mendoakan di situ. Bila perlu selain itu ada pertemuan di luar. Hari-hari yang lain. Dan itu efektif sekali, kami sedang lakukan itu sekarang. Bahkan di bulan depan, di minggu ketiga, kami mau melalui suatu ibadah yang berbeda. Seperti kayak Indonesia Lawars Club atau Indonesia Lawak Club. Meja-meja berapa orang begitu duduk. Suasana santai dengar firman. Habis itu mereka bisa lanjut kersel atau KKA di situ. Bisa saling mendoakan. Perkuat komunitas-komunitas kecil. Generasi muda yang sangat rentan, dengar baik-baik. Perkuat generasi komunitas-komunitas kecil yang sehat. Tadi saya mendengar 2 anak muda katanya komunitas mereka yang salah. Nah ini pesan firman Tuhan hari ini Bapak Ibu. Dengan demikian mungkin kita bilang bagaimana udah capek. Firman Tuhan bilang ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Saya membaca beberapa terjemahan yang lain ini Bapak Ibu ya. Di dalam terjemahan yang lain bilang begini Bapak Ibu. Firman Allah yang hidup. Akhirnya ingin saya peringatkan bahwa kekuatan saudara hendaknya datang dari kuasa Tuhan di dalam diri saudara. Dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari, akhirnya hendaklah kalian menjadi kuat dan dengan kekuatan yang kalian dapat dari kuasa Tuhan, kalian bersatu dengan Dia. Dengar baik-baik, ada kuasa Tuhan dalam dirimu. Apakah ada orang tua yang stres di masa pandemi mendampingi anaknya? Ada. Tapi dengar baik-baik hari ini. Semakin sulit sesuatu diatur, semakin luangkan waktu, investasikan waktu kita untuk mendekati. Sekali lagi, catat baik-baik ini. Semakin sulit misalnya kita bangun hubungan dengan anak kita, semakin menjadi prioritas untuk kita luangkan waktu untuk kita bangun hubungan. Kadang-kadang orang semakin sulit untuk mengatur anak, justru semakin sulit hubungan. Tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian yang saya sangat-sangat pasti akan memberkati kita. Kami perlu Kau Tuhan. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan Bapak Ibu, tapi paling tidak dari sekarang kita mulai serius. Bagaimana kita membenahi moral kita, karakter kita. Bagaimana kita membangun hubungan yang baik. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang akhirnya berfungsi dengan seharusnya. Jangan saling mengintimidasi atau menghakimi. Tapi mulai lihat diri masing-masing di hadapan Tuhan. Mari kita minta pimpinan Tuhan untuk mengarahkan hidup kita, untuk mengarahkan generasi hari ini. Haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Haleluya.
Bapak Ibu jemaat Tuhan, bolehkah saya mengundang para orang tua berdiri, anak-anak muda yang belum berkeluarga tetap duduk, para orang tua tolong berdiri. Orang tua ataupun opa-oma tolong berdiri. Dan saya mau generasi muda berdoa buat orang tua. Yang paling kita dekati, kita arahkan tangan kita kepada orang tua kita. Siapa walaupun itu bukan orang tua kandung kita, arahkan tanganmu, lepaskan berkat Tuhan, doakan buat mereka. Sambil menyanyikan pujian ini, kemanakah kami mencari kasih sejati. Haleluya. Anak-anak muda, arahkan tanganmu kepada para orang tua, opa, oma. Berkatakan sesuatu yang baik untuk orang tua yang ada di ruangan ini. Haleluya. Ini sebagai bentuk ucapan terima kasihmu, rasa hormatmu kepada orang tua. Supaya di gereja, di tempat ini lahir generasi-generasi yang taat dan hormat kepada orang tua, kepada generasi pendahulu. Muliakan Allah. Haleluya. Orang tua perlu Engkau Tuhan. Kami berdoa buat para orang tua kami ya Tuhan. Haleluya. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami harapkan jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Haleluya. Bolehkah para orang tua kembali duduk? Opa, oma boleh kembali duduk. Dan saya mohon kesediaan para generasi muda boleh berdiri. Anak-anak muda boleh berdiri. Dan saya rindu para orang tua akan mengarahkan tangan kepada generasi muda ini. Arahkan tanganmu kepada generasi muda ini. Lepaskan berkat buat mereka. Biarlah generasi ini punya karakter seperti Kristus. Mempunyai relasi-relasi yang baik dan mereka berfungsi dengan tepat. Haleluya. Sambil nyanyikan pujian ini, para orang tua mendoakan buat generasi ini. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Haleluya. Anak-anak muda rasakan lawatan Tuhan. Pengurapan yang Tuhan turunkan melalui orang tua hari ini. Haleluya. Amen. Badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Haleluya, generasi berdoa. Haleluya, haleluya. Saya berdoa dalam nama Yesus Tuhan.
telah memberkati dan mendoakan para orang tua. Terima kasih untuk para orang tua yang sudah berdoa melepaskan berkat Tuhan buat generasi. Kami percaya di tempat ini, di gereja ini, di tengah-tengah keluarga mereka Tuhan, akan terus lahir generasi yang tetap berpegang kepada kebenaran, keadilan, generasi yang tetap mengedepankan tentang Injil damai sejahtera, generasi yang tetap memelihara iman mereka dengan firman Allah. Terpujilah namamu kekal selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk sama Tuhan. Jemaat GSJ Ebenezer mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Obin yang berkenan melayani pemberitaan firman Tuhan di pada pagi dan nanti sore. Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Terima kasih juga kepada kaum muda yang telah melayani pada ibadah pagi dan sebentar sore. Gereja juga mengucapkan selamat kepada kaum muda yang hari ini merayakan Hari Nasional Kaum Muda. Bapak Ibu sekalian, ada 2 buah pengumuman yang saya sampaikan. Yang pertama, hari ini panitia Natal kembali meminta pertolongan dari sidang jemaat untuk memberitahu jumlah atau nominal berkat Tuhan yang akan diberi sebagai janji iman untuk mendukung pelaksanaan dan perayaan Natal dan Tahun Baru kita. Jadi di akhir ibadah ini, kertas yang pernah diberikan oleh panitia tolong dikembalikan setelah kita memberitahu jumlah yang akan kita berikan sebagai bentuk partisipasi kita dalam acara Natal tersebut. Nanti kapan saja atau bukan kapan saja, setelah itu nanti jemaat diperkenankan mentransfer uangnya ke rekening BCA atas nama GSJ Ebenezer dengan nomor rekening 8410 889 995. Ya. Yang kedua, seperti minggu lalu saya informasikan, kali ini kita mengangkat ekstra kolekte, yaitu di amplop yang putih, itu untuk Departemen Kaum Muda Nasional, bukan untuk gereja ini. Ibadah sore pun kita akan mengangkat ekstra kolekte, itu sebagai permohonan dari Departemen Kaum Muda Nasional, kita berpartisipasi mendukung keuangan Departemen Kaum Muda. Itu saja. Akhirnya saya mengajak sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu tema Natal, Bejanamu.
Kiranya kami semua menjadi bejana-bejana-Mu yang mudah dibentuk oleh-Mu Tuhan. Terlebih kami semua selalu diperlengkapi senjata Allah, sehingga kami dapat memenangkan pertempuran atau peperangan yang kerap terjadi dalam kehidupan kami setiap hari. Dengan kuasa-Mu yang Engkau berikan, Engkau anugerahkan kepada kami bisa dijadikan, kami bisa menjadi umat pemenang. Terima kasih Tuhan, Kau kembali telah menyapa melalui sebagian sabda-Mu. Hamba percaya sabda-Mu tidak akan pernah sia-sia, akan bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami bukan hanya memohon bagi diri kami, agar kami bisa menjadi bejana-Mu, bejana yang mudah dibentuk sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu, sehingga menjadi peralatan yang indah yang dapat berfungsi dengan baik. Kami juga mohonkan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kiranya Engkau berkenan membentuk, memimpin, mengarahkan, menuntun dan menyertai bangsa dan negara kami, sehingga arah perjalanan mereka senantiasa berkenan di hadapan-Mu Tuhan, menuju suatu tujuan yang mendatangkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh bangsa dan rakyat Indonesia. Kau mengaruniakan kesehatan pada para pemimpin kami, baik yang berada di aras nasional maupun di aras lokal daerah. Engkau memberikan hikmat, pengetahuan dan kemampuan kepada mereka, sehingga mereka dapat memimpin dengan bijak, takut akan Tuhan, mengutamakan kepentingan umum, kepentingan rakyat di atas kepentingan golongan dan pribadi. Tuhan, mampukan mereka bersinergi dengan baik, berkoordinasi satu sama lain, dan banyak kebijakan-kebijakan yang mereka putuskan, yang mereka ambil, mendatangkan kebaikan. Kami menyerahkan juga ke dalam tangan-Mu seluruh pergumulan, perjuangan yang dilakukan oleh bangsa kami dalam segenap aspek area kehidupan. Terkhusus untuk pergumulan dan perjuangan menghadapi pandemi COVID-19, kami terus percayakan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memakai bangsa dan rakyat kami untuk memenangkan pertempuran tersebut. Tuhan, kami serahkan pelaksanaan vaksinasi supaya berjalan dengan tertib, mendapat respon yang antusias dan positif. Engkau menolong dan memampukan rakyat kami terus melakukan disiplin protokol kesehatan secara ketat. Jumlah vaksin yang kami butuhkan Engkau cukupi. Jumlah tenaga vaksinator yang kami butuhkan Engkau juga cukupi. Pendistribusian vaksin dapat tersalur tiba dengan aman di tempat yang dibutuhkan, dan Engkau memakai vaksin yang bangsa dan negara kami pakai. Engkau memberikan kemanjuran sehingga kekebalan komunitas dapat terbentuk. Tuhan, Engkau memberkati dan menolong, menyertai pelaksanaan vaksinasi. Seluruh area kehidupan, baik dalam bidang sosial, budaya, politik, keamanan, ekonomi, pendidikan, seluruhnya juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu, agar selalu berada di bawah kendali-Mu Tuhan, di bawah tuntunan dan pimpinan, sehingga rencana dan kehendak-Mu nyata buat bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau juga memberkati kaum muda di tempat ini, yang hari ini merayakan Hari Nasional Kaum Muda.
Biarlah di masa muda mereka dapat mengisi hidupnya secara produktif, positif, dan kreatif, sungguh-sungguh mengikut-Mu, setia mengikut-Mu, melayani dengan penuh semangat, menyerahkan segenap hidupnya pada masa mudanya. Tuhan memberkati pekerjaan mereka, memberkati studi anak-anak-Mu di tempat ini, hingga mereka memperoleh keberhasilan. Engkau memberikan semangat belajar yang tinggi, ketekunan, kecerdasan, daya tahan, daya juang yang tinggi. Hamba percayakan ke dalam tangan. Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu. Hamba memohonkan berkat buat tiap keluarga yang mereka telah bina. Engkau memberikan kerukunan, keharmonisan satu sama lain, sukacita. Hamba mohonkan juga buat anak-anak-Mu yang mengelola sebuah usaha. Engkau memberkati secara berlimpah. Engkau memberi pertolongan di tengah-tengah keadaan yang berakibat dampak negatif akibat COVID-19. Tuhan, Engkau memberkati pekerjaan anak-anak-Mu. Engkau menolong supaya mereka di tengah-tengah situasi yang tidak terlampau kondusif, tapi mereka masih bisa produktif. Engkau mengaruniakan perlindungan kepada seluruh jemaat-Mu, sehingga anak-anak-Mu di tempat ini selalu mendapatkan naungan dan perlindungan-Mu berupa kesehatan dari Engkau. Buat anak-anak-Mu yang memiliki persoalan dan pergumulan, hamba terus percayakan ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan kesabaran, Engkau memberikan jalan keluar. Sehingga dengan pertolongan dan penyertaan-Mu, setiap persoalan, setiap pergumulan dapat mereka atasi dengan baik dan mereka lewati. Tuhan menolong anak-anak-Mu. Dan anak-anak-Mu yang mengalami kondisi fisik tidak terlampau baik, hamba juga percayakan ke dalam tangan-Mu. Hamba percaya Engkau tabib di atas segala tabib. Engkau bisa menyembuhkan. Mujizat-Mu begitu nyata, masih berlangsung hingga sekarang. Berdoa untuk Pak Hakim, berdoa untuk Pak Toto, berdoa untuk Bu Nirma, dan anak-anak-Mu yang lain yang hamba tidak sebut, namun membutuhkan pertolongan-Mu, sentuhan tangan-Mu, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menolong mereka. Sekarang jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah ke rumah kita masing-masing sambil menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini hingga selama-lamanya.